Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Ngopi dulu. Lanjut. Kembali lagi bersama saya Tobi yang akan menceritakan sebuah film seru asal Cina berjudul Gatao. Tidak nanggung-nanggung, saya akan membawakan 3 film ini sekaligus. Nah, puas kan kalian? Ini kan yang kalian mau? Pertama kita akan membahas prequel dari Gatao. Prequel ini menceritakan kehidupan gangster yang sangat-sangat menakutkan. Sekali saja bergabung dalam sebuah kelompok geng, maka nyawalah yang jadi taruhannya. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Gatao. Pada suatu malam, gerombolan geng Zhuang menagih utang kepada seorang pemuda bernama Chuan. Namun karena Chuan tidak mau membayar, geng Zhuang pun menghajarnya. Keributan itu ternyata mengundang kedatangan geng lain sehingga perkelahian tak terhindarkan. Pertempuran antar geng terjadi di lorong bawah tanah. Xiong ini orangnya bertempur habis-habisan sampai temannya yang bernama Hua terkena sabetan pisau. Tak lama terdengar sirine mobil polisi yang membuat geng Ding Zhuang kocar-kacir meninggalkan lorong. Xiong mati-matian menolong teman-temannya yang terluka, hingga dirinya justru tidak sempat melarikan diri. Oleh karena itu, Xiong tertangkap kemudian dipenjara. 3 tahun kemudian, semua telah berubah. Kini si Xing Feng menjadi pengatur bisnis kelompok Zhuang dan Xiong telah bebas dari penjara. Di tempat lain, seorang anak pimpinan geng bernama Michael pulang dari Amerika. Michael kembali ke Cina karena ayahnya meninggal dunia. Sebagai seorang anak, Michael akan menggantikan kepemimpinan ayahnya. Namun Michael merupakan orang yang dingin, ambisius, kejam, dan perfeksionis. Michael bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginannya dan meneruskan kekuasaan ayahnya. Hari ini, Xiong resmi keluar dari penjara. Hua datang menjemput Xiong dengan bahagia. Selain Hua, ada orang-orang di pasar yang menyambut Xiong dengan penuh sukacita. Semua bergembira memeluk Xiong dan menanyakan kabar, karena Xiong adalah pemuda yang lahir dan tumbuh besar di sana. Mereka hidup bersama bagaikan keluarga. Namun yang jauh lebih penting daripada itu semua, Xiong harus kembali pulang untuk bertemu dengan nenek tercintanya. Nenek adalah salah satu orang yang paling sedih ketika Xiong di penjara. Maka dari itu, hari ini merupakan hari paling membahagiakan bagi nenek ketika melihat Xiong telah kembali. Nenek sangat menyayangi Xiong, sehingga nenek setiap hari berdoa supaya Xiong mendapat pekerjaan yang layak dan tidak menjadi seorang gangster. Malam harinya, Bos Xiong memimpin makan malam penyambutan Xiong. Mereka semua minum-minum dan bersenang-senang. Tiba-tiba di tengah kesenangan minum bir, Xing Feng datang dan langsung menyambut Xiong. Ternyata makan malam kali ini bukan sekedar hari penyambutan Xiong, namun juga merupakan agenda pengumuman dari Bos Xiong untuk memberikan pekerjaan sebagai ahli bisnis kepada Xiong. Posisi ini sama persis dengan Xing Feng sehingga Bos Xiong meminta Xing Feng untuk membantu Xiong. Setelah makan malam selesai, Xing Feng membagi tugas mereka sebagai pengatur bisnis. Karena mereka berada dalam kedudukan yang sama, maka Xing Feng menugaskan Xiong untuk mengatur bisnis bersama Hua. Suatu hari di lain tempat, Michael memulai ambisinya. Dia ingin menyatukan seluruh bisnisnya supaya keuntungan yang dihasilkan juga menjadi lebih besar. Cuan. Michael ingin mengembangkan bisnisnya sampai harus berurusan dengan geng Zhuang. Akan tetapi, keinginan Michael ini ditentang oleh paman berjas abu-abu. Walaupun tidak mengatakannya secara langsung, sang paman memberi peringatan keras kepada Michael betapa berbahayanya geng Zhuang. Apalagi jika bisnisnya sampai bersinggungan dengan Bos Xiong. Kembali lagi ke pasar Zhuang, datanglah seorang perempuan seksoi melihat-lihat dagangan Hua. Kebetulan saat itu Hua sedang pergi, sementara Xiong sedang mengambil barang di gudang. Karena tidak ada orang, paman gambler si penjual dendeng menyambut perempuan itu. Namun ternyata paman gambler malah bersikap kurang ajar.
啊，旁边啦，哦，你奶头哈。Setelah perempuan itu pergi, Xiong baru datang ke kios. Paman gambler langsung menceritakan kesialannya dan menyuruh Xiong mengembalikan bunga itu kepada si perempuan tadi. Dengan patuh, Xiong berjalan keluar pasar. Namun perempuan yang tadi sudah tidak ada. Dan tanpa disangka-sangka, Xiong justru bertemu dengan teman lamanya yang bernama Lei Lei. Sayangnya pertemuan itu bubar karena bapak-bapak satpol tiba-tiba mengadakan razia PKL. Seketika Xiong langsung panik, kemudian memberikan bunganya untuk Lei Lei. Setelah itu Xiong pergi sambil mendorong gerobak nenek penjual sayur untuk membawanya ke tempat yang aman. Xiao terus berlari sampai ia bertemu bodyguard dari geng Da Xiao Tu. Baca geng Datu aja. Mas-mas berambut klimis itu menghentikan gerobak Xiong dan melarang mereka masuk karena wilayah itu sudah bukan kekuasaan geng Zhuang. Jika Xiong nekat masuk, dia harus membayar $100 sebagai biaya keamanan. Xiong awalnya kesal, namun karena ia kasihan melihat nenek penjual sayur, Xiong pun membayarnya. Malam harinya, nenek Xiong mengadakan acara makan malam. Makan malam itu dihadiri oleh teman-teman Xiong dan tentu saja ada Lei Lei. Semuanya terlihat akrab dan senang memakan masakan nenek. Namun tiba-tiba ada sebuah serangan dari geng Datu. Makan malam itu langsung berhenti karena teman-teman Xiong segera pergi ke TKP. Xiong juga ingin berangkat, namun Xing Feng dan Hua melarangnya karena Xiong baru saja keluar dari penjara dengan status bebas bersyarat. Hal itu membuat nenek Xiong semakin khawatir, namun Lei Lei langsung menenangkan nenek Xiong. Keesokan harinya, serangan itu masih berlanjut. Geng Datu menantang geng Zhuang. Dengan gagah berani, Xing Feng pemimpin geng Zhuang melawan geng Datu. Sampai geng Datu kalah dan berlari tunggang langgang. Sementara itu, ancaman juga muncul di dalam pasar. Tiba-tiba anggota geng Ho datang dan meminta uang keamanan. Untungnya Xiong berada di kios Hua. Begitu melihat paman gambler terdesak, Xiong langsung marah dan berbalik mengancam geng Ho. Dengan penuh keberanian, Xiong mengusir geng Ho dan menyuruhnya pergi jauh dari wilayah kekuasaan geng Zhuang. Setelah serangan itu, nenek menyatakan kekhawatirannya terhadap Xiong. Meskipun Xiong kemarin menang, akan tetapi tangan Xiong terluka dan itu membuat nenek takut. Oleh karena itu, nenek meminta Xiong keluar dari geng dan mencari pekerjaan yang lebih baik. Sayangnya, Xiong tidak bisa meninggalkan dunia gangster begitu saja. Hal itu membuat nenek kembali kecewa. Keesokan harinya, Xing Feng kembali mendatangi Michael untuk menanyakan tujuan dari serangan kemarin. Michael lantas menyebutkan pengembangan bisnisnya, bahkan mengajak Xing Feng bekerja sama dengannya. Akan tetapi, Xing Feng menolak karena dia masih bekerja di bawah bos Yong. Setelah pertemuan itu, paman berjas abu-abu yang kini berjas hitam mengadakan mediasi antara geng Datu dan geng Zhuang terkait perseteruan mereka kemarin. Michael pun tidak tinggal diam. Dia mengintimidasi bos Yong supaya bos Yong menerima tawaran kerjasama bisnisnya. Namun karena karakter Michael yang terlalu sadis, bos Yong tidak mungkin menerima tawaran itu. Usai mediasi, bos Yong berkunjung ke pasar dan menyapa semua pedagang di kos dengan ramah. Seluruh penjual di pasar memang seperti keluarga. Bos Yong mengenal semuanya dan menanyakan kios dendeng milik paman gambler yang kosong. Dari situ bos Yong tahu kalau paman gambler kadang-kadang memang absen berjualan. Ternyata paman gambler suka berjudi. Ya iyalah, namanya aja paman gambler. Dia datang ke tempat judi karena ingin menghasilkan lebih banyak uang. Sayangnya, paman gambler selalu kalah sampai hampir rungkat. Keesokan harinya, paman gambler meminta uang kepada Lei Lei yang merupakan anaknya. Lei Lei seketika marah-marah karena ayahnya hanya bisa menghabiskan uang. Akan tetapi, di tengah pertengkaran itu, tiba-tiba Xing Feng datang. Paman gambler lalu dengan agak sungkan mengatakan bahwa bisnis dendengnya rungkat. Hal itu membuat Xing Feng menawarkan sejumlah uang untuk paman sebagai modal berjualan dendeng lagi. Malamnya,
Bos Yong mengadakan pertemuan di rumahnya untuk membahas bisnis Michael. Namun tiba-tiba serangan mendadak itu merupakan peringatan keras untuk geng Zhuang. Xing Feng tidak tinggal diam. Setelah mendapat persetujuan dari Bos Yong, Xing Feng memimpin pasukan untuk membalas geng Datu. Xing Feng CS mengincar Michael secara diam-diam. Mereka menunggu Michael keluar dari apartemennya. Beberapa saat kemudian, ketika Michael berjalan ke tempat parkir, dia merasa ada sesuatu yang aneh. Namun Michael tetap melanjutkan langkahnya dan tiba-tiba Xing Feng CS menyerang Michael tanpa ampun. Akan tetapi, pasukan Michael juga dengan sigap meladeni serangan itu. Kemudian tanpa diduga, Michael menembakkan pistol kemudian mengarahkannya kepada Xing Feng. Namun tiba-tiba, Xiong datang dan mengancam Michael dengan parang. Akhirnya mau tidak mau, Michael menurunkan pistolnya lalu menyerah. Kemenangan dari pasukan Michael dirayakan dengan meriah oleh geng Zhuang. Xiong dibangga-banggakan karena dianggap sebagai penyelamat ketika suasana mereka sangat genting. Namun Xiong merendahkan hatinya. Bahkan dia tidak tergoda dengan perempuan-perempuan pengenceritan yang disewa dan diundang di sana. Ternyata bukannya pulang, Xiong justru mampir ke pasar malam dan bermain-main bersama Lei Lei. Xiong mengajari Lei Lei menembak untuk mendapatkan hadiah boneka beruang besar. Pada suatu malam, Bos Yong membicarakan Xiong dengan istrinya. Istrinya menceritakan kekhawatiran nenek Xiong terhadap keselamatan cucu satu-satunya. Dari pembicaraan itu, Bos Yong diam-diam ingin pensiun dan menyerahkan kepemimpinan geng Zhuang berpindah ke tangan Xiong. Keinginan itu pun diam-diam sampai ke telinga Xing Feng melalui Kai. Sementara itu, malam ini Xing Feng kembali bertemu dengan Michael. Michael berusaha mempengaruhi Xing Feng untuk keluar dari anggota Bos Yong dan ganti bekerja sama dengannya. Namun sekali lagi, Xing Feng menolak tawaran Michael. Pada suatu malam, Guo dan Hua berjalan dengan santai di pinggir jalan. Namun tiba-tiba Ternyata Hua dibawa ke pelabuhan dan disiksa dengan sangat kejam oleh pasukan Michael. Setelah itu, Hua kemudian dilempar ke depan rumah Bos Yong. Penyiksaan terhadap Hua menimbulkan luka mendalam di hati Xiong. Dia sangat marah dan ingin membalas dendam karena melihat kondisi Hua yang terbaring lemah di rumah sakit. Sementara Hua berada di rumah sakit, kini Xiong yang menjaga kios Hua. Setiap saat Xiong berpikir untuk membalas dendam, akan tetapi Lei Lei datang menyadarkan Xiong. Lei Lei minta Xiong mengingat neneknya yang selalu khawatir supaya Xiong membatalkan niatnya untuk balas dendam. Akan tetapi tekad Xiong sudah bulat. Dia tetap ingin bertarung sebagai seorang gangster. 兄弟出事你去扛啦，什么话都。这种人不适合你啊。 Kemudian di tempat lain, seperti biasa, paman gambler berjudi namun selalu rungkat. Hal itu membuat paman gambler harus berhutang ke orang lain. Namun tanpa diduga, orang itu ternyata merupakan pasukan Michael. Setelah berjalan pulang dari tempat judi, paman gambler dihampiri oleh Michael dan pasukannya. Paman gambler diberi pinjaman 1 juta. Akan tetapi harus mengembalikan sebanyak 3 juta. Paman gambler menolak karena bunganya terlalu tinggi. Lalu Michael menawarkan hal lain. Michael akan memberikan uang itu dan tidak dihitung sebagai utang. Namun paman gambler harus membunuh Xing Feng. Paman gambler ternyata menyetujui tawaran itu. Makanya dia menghubungi Xing Feng. Xing Feng yang sedang dalam perjalanan bersama Bos Yong pun cepat-cepat menemui paman gambler. Xing Feng menduga paman gambler menemuinya untuk kembali meminta uang. Akan tetapi Xing Feng sudah merasakan firasat buruk sehingga dia menelepon Xiong dan menyuruhnya berhati-hati. Xiong sedang mengantar neneknya ketika tiba-tiba sebuah mobil menabraknya dari belakang. Mau tidak mau Xiong memajukan mobilnya, tetapi tahu-tahu sekarang Xing Feng masih mencari paman gambler. Lalu tiba-tiba paman gambler menemuinya dan menanyakan Lei Lei. Xing Feng merasa paman gambler hanya membuang waktunya sehingga Xing Feng berniat pergi.
Namun tahu-tahu paman menjatuhkan sebuah pistol dan seketika Xing Feng menyadari ada yang tidak beres. Sementara di tempat lain, Bos Yong sedang bersantai. Akan tetapi tiba-tiba dia ditembak dari belakang. Lalu kita kembali ke Xiong yang tertabrak. Orang itu sudah hampir menembak Xiong. Namun untungnya Xiong terbangun dan balas menembak. Sayangnya akibat kecelakaan itu nenek Xiong tidak terselamatkan. Kematian Bos Yong menjadi pukulan telak bagi geng Zhuang. Xing Feng dan Xiong pun berniat balas dendam kepada Michael. Pada suatu malam, Michael terlihat sedang bersenang-senang di tempat hiburan malam. Bahkan Michael berpidato untuk merayakan perkembangan bisnisnya. Namun tiba-tiba adu tembak antara pasukan Michael dan geng Zhuang tidak terelakkan. Michael pun yang merasa terdesak segera kabur. Namun Xing Feng dan Xiong mengetahuinya dan langsung mengejar Michael. Pertarungan yang sengit terjadi antara Michael melawan Xiong dan Xing Feng. Dua sahabat ini saling bahu-membahu menghabisi Michael. Sampai akhirnya Xiong berhasil menembak kepala Michael. Sayangnya, Xiong terluka parah. Xiong mengeluarkan darah terlalu banyak hingga akhirnya Xiong tewas. Malam itu, Bos Chun diseret ke gudang kosong untuk menerima pelajaran dari Ren. Namun sebelum Ren melakukannya, Presiden Gui menelpon dan memerintahkan Ren untuk membatalkan niatnya. Sebenarnya hal itu membuat Ren sangat kesal. Namun bagaimanapun juga, Ren harus menuruti perintah atasannya. Ren tidak bisa bertindak gegabah karena hal itu dapat merugikan kelompok dan dirinya sendiri. Setelah insiden dengan Bos Chun, Presiden Gui marah besar. Dia menganggap Ren telah melangkahinya sebagai pemimpin geng mereka. Sementara di sisi lain, Ren menyatakan keinginannya untuk memperluas wilayah kekuasaan. Hal itu tentu ditentang keras oleh Gui. Menurutnya, keinginan Ren hanyalah ambisi sia-sia yang dapat mengorbankan lebih banyak nyawa. Padahal seharusnya kelompok geng justru menjadi pelindung wilayah yang telah mereka kuasai. Secara diam-diam, orang kepercayaan Ren yang bernama Ching tidak menyetujui pendapat Gui. Namun meskipun kesal, Ren tetap akan menghormati keputusan bosnya. Setelah bertemu dengan Presiden Gui, Ren pulang ke rumah lalu makan malam dengan istrinya. Dengan begitu semangat, istrinya menceritakan kepintaran anak sematawayang mereka yang membuat Ren sangat bangga. Selain memiliki keluarga yang harmonis, Ren juga dikelilingi oleh anak buah yang setia. Ren sering menghabiskan malam-malamnya untuk bermain bersama para bawahannya. Namun meskipun telah menjadi pemimpin wilayah yang disegani, Ren harus tetap berhati-hati karena ancaman bisa datang dari mana saja. Suatu malam, Ren tiba-tiba dihubungi oleh sahabat lamanya yang bernama Jian. Jian mengajak Ren bertemu untuk sekedar bernostalgia, padahal sebenarnya dia merencanakan sesuatu. Setelah mendapat telepon dari Jian, Ren langsung menemuinya. Awalnya mereka bersenda gurau sampai Jian secara halus meminta izin dari Ren untuk memasarkan bisnis narkoboy di wilayah kota utara. Dan secara halus pula Ren menolak permintaan Jian. Lalu tiba-tiba penolakan Ren ternyata menimbulkan dendam dalam hati Jian. Dia pun memikirkan segala cara untuk mempengaruhi Ren supaya sahabatnya itu dapat meloloskan permintaannya. 3 tahun kemudian, kepemimpinan Presiden Gui semakin berkembang. Kelompok geng yang dipimpinnya semakin banyak dan wilayahnya meluas. Mereka semua berkumpul dalam perayaan ulang tahun Presiden Gui. Di sana juga ada Xing Feng. Semua orang bergembira dalam perayaan pesta ulang tahun tersebut.
Pada hari yang sama, sebuah keributan mulai terjadi. Wilayah kekuasaan Bos Chun tiba-tiba didatangi oleh orang-orang dari Jian Corp. Mereka adalah produsen narkoboy yang sedang memperluas wilayah distribusi barang haramnya. Malam itu merupakan hari sial Bos Chun. Orang-orang itu mengintimidasi Bos Chun yang menolak tawaran mereka untuk memasarkan narkoboy di wilayahnya. Hal itu membuat Bos Chun disiksa dengan sangat kejam. Ternyata Jian adalah orang di balik Jian Corp. Ya iyalah, namanya aja Jian Corp, ya Jian. Tujuan lain Jian mendatangi Bos Chun adalah untuk memberi peringatan kepada Ren. Namun Ren mengabaikan peringatan itu. Setelah mendapat respon dari Ren yang terkesan tidak peduli, Jian pun membunuh Bos Chun dengan sangat keji. Keesokan harinya, Ren melihat berita di televisi tentang kematian Bos Chun. Namun pembawa berita tersebut menyatakan bahwa peristiwa ini tidak ada kaitannya dengan Jian Corp. Hal itu membuat Ren sangat syok sampai tidak bisa berkata apa-apa. Siang harinya, seluruh kelompok datang pada upacara pemakaman Bos Chun, termasuk Jian dan anak buahnya. Bahkan dalam upacara itu, Jian memberikan sejumlah uang yang sangat besar sebagai ungkapan duka citanya kepada keluarga Bos Chun. Hal itu membuat anak buah Ren merasa sangat kesal karena mereka tahu peristiwa sebenarnya. Keesokan harinya, Jian mengajak Ren untuk melihat bisnisnya. Jian terus mendesak Ren supaya memberi izin untuk memasarkan barang jualannya. Jian memberikan iming-iming keuntungan yang berlipat ganda dari hasil kerjasama mereka jika Ren menerimanya. Akan tetapi, Ren tetap teguh memegang prinsipnya. Bagi Ren, kekayaan tidaklah penting. Yang penting adalah dari mana uang itu dihasilkan. Selain itu, Ren akan menghormati atasannya yang melarang peredaran barang haram di wilayahnya. Pada hari berikutnya, anak buah Jian, yaitu Psycho Boy, mengajak Chow dengan mengundangnya ke tempat Jian. Jian menanyakan pendapat Chow tentang narkoboy, dan Chow dengan polosnya menjawab bahwa itu hanyalah bisnis. Jian yang sok suci berpura-pura membela Ren di depan Chow, kemudian menyiksa Chow dengan kejam karena menganggap Chow menentang prinsip hidup Ren. Malam harinya, Ren dan anak buahnya datang untuk menjemput Chow. Karena Ren masih menghormati Jian sebagai kawan lamanya, Ren masih mencoba akrab dan meladeni basa-basi Jian. Walaupun anak buah Ren sudah mati-matian menahan marah karena anak buah Jian telah menyiksa Chow. Setelah selesai menyanyi bersama, Jian menjelaskan duduk permasalahannya dan alasan kenapa dia menyiksa Chow. Namun tetap saja Jian mempengaruhi Ren untuk mengedarkan narkoboy supaya menghasilkan cuan yang melimpah-limpah. Akan tetapi, Ren tetap menolak tawaran itu. Karena merasa tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, Ren mengajak anak buahnya kembali. Namun tiba-tiba, anak buah Jian memanggil Ching yang seketika tersulut emosi. Lalu akan tetapi, di tengah kejadian itu, Psycho Boy menangkap Chow dan menembaknya beberapa kali sampai Chow tewas seketika. Hal itu tentu mengundang kemarahan bagi kelompok Ren. Ren berusaha menghubungi Presiden Gui untuk menerima perintah selanjutnya. Namun lagi-lagi Presiden Gui tidak mengizinkan Ren untuk bertindak. Hal itu membuat Ren marah dan meluapkan emosinya. Kemarahan Ren ini diketahui oleh Ching. Selain Ren, Ching juga merupakan orang yang sangat terpukul atas kematian Chow. Ching marah sekaligus kesal dengan keputusan Presiden Gui. Oleh karena itu, atas nama Chow, Ching berniat membalas dendam. Kematian Chow merupakan duka yang sangat dalam bagi Ching dan teman-temannya. Mereka adalah sahabat sejati seperti saudara sendiri. Maka dari itu, Ching dan teman-temannya sepakat untuk mengincar Psycho Boy. Malam ini, Ching dan teman-temannya mengincar Psycho Boy yang sering teler di tempat hiburan. Di tengah hujan deras, Ching menyerbu Psycho yang baru saja keluar dari tempat hiburan.
Berita penyerangan Psycho Boy telah sampai di telinga Ren. Hal itu membuat Ren marah terhadap Ching. Ren menganggap Ching melangkahi keputusannya dan dapat menyebabkan keributan antar geng. Namun Ching tidak menyesal atas keputusannya. Ternyata kekhawatiran Ren terbukti. Penyerangan yang dilakukan Ching menyulut kemarahan kelompok lain. Namun Po sudah memperkirakannya. Mereka pun bertempur untuk menunjukkan kekuatan masing-masing. Kerusuhan ini juga telah diprediksi oleh Jian. Dengan tenang, dia melihat keributan itu dan justru menikmatinya. Kerusuhan itu kemudian diamankan oleh pihak kepolisian. Ching CS dan pentolan Jian Corp ditangkap karena dianggap sebagai provokator kerusuhan. Akan tetapi buah dari kerusuhan itu adalah penangkapan Panda oleh Biao. Biao sempat mengancam Panda, namun Panda justru menantang balik. Ternyata hal itu membuat Biao kesal dan dengan teganya dia menyiksa Panda hingga tewas. Keesokan paginya, jasad Panda ditemukan dalam tong semen di depan markas geng mereka. Hal itu menjadi pukulan keras kedua bagi Ching setelah kematian Chow. Sing meluapkan emosinya kepada Ren. Sing juga mengungkit kematian dua sahabatnya. Ren sebenarnya juga marah, namun ia tidak ingin kerusuhan terjadi kembali sampai menimbulkan korban yang seharusnya tidak bersalah. Meskipun Ren selalu melarang Sing untuk membalas dendam, namun diam-diam Ren memikirkan hubungannya dengan Jian. Kawan lamanya itu sekarang digelapkan matanya oleh cuan semata. Sementara di lain tempat, Jian bertemu dengan agen pemerintah. Jian mengaku bahwa ia merencanakan kerusuhan antara Benteng Utara dan Kota Utara supaya ia dapat menguasai keduanya untuk mengedarkan bisnis narkoboynya. Dikarenakan situasi semakin tidak terkendali, Ren memutuskan untuk menghancurkan Jian Corp melalui anak buahnya sendiri. Namun supaya adil, Ren mengundi siapa yang menjadi eksekutor serangan. Dan hasil dari undian tersebut adalah Po. Meskipun Ching ingin menjadi eksekutor, namun hasil undian itu tetap harus dihormati. Bagaimanapun juga, Po adalah orang yang terpilih. Po kemudian berangkat bersama Pretty Pen dan mengincar keberadaan Jian. Po yang masuk ke dalam gedung, sementara Pretty Pen ada di luar bersiaga di dalam mobil. Akan tetapi, Pretty Pen merasa dia menunggu terlalu lama. Tidak ada tanda maupun kabar apapun dari Po. Lama-lama dirinya merasa khawatir, apalagi ketika lampu gedung itu mati, sedangkan Po belum juga keluar dari sana. Karena khawatir, Pretty Pen memutuskan untuk mengecek keadaan. Namun tiba-tiba, karena Pretty Pen sendirian, dia pun hanya memberikan sedikit perlawanan supaya bisa kabur menyelamatkan diri. Lalu sesuai pengalaman yang sudah-sudah, Pretty Pen harus pergi sejauh-jauhnya agar tidak diincar oleh kelompok lain. Mau tidak mau, Pretty Pen juga harus meninggalkan tunangan dan anaknya supaya dirinya selamat. Keesokan paginya, Ching mengantar kepergian Pretty Pen. Ching berusaha membesarkan hati Pretty Pen karena memang begitulah resiko hidup di dalam kelompok geng. Kemungkinan Pretty Pen baru bisa kembali setelah 20 tahun atau jika situasinya telah aman terkendali. Setelah mengantar Pretty Pen, tiba-tiba Ching ditelepon oleh Po. Dengan cepat, Ching mendatangi tempat persembunyian Po. Sesampainya di sana, Ching sangat marah terhadap Po. Ching terus menyalahkan Po atas kepergian Pretty Pen. Namun di sisi lain, Po sebenarnya takut. Semalam ketika dia terpilih sebagai eksekutor, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan untuk membunuh Jian. Mereka berdua pun akhirnya merenung, karena sesungguhnya mereka sama-sama frustasi dan marah. Dikarenakan peristiwa kerusuhan ini semakin parah, Presiden Gui mengadakan rapat untuk mendamaikan suasana. Presiden Gui mengundang seluruh ketua kelompok termasuk Jian. Akan tetapi,
Jian justru menggunakan kesempatan ini untuk melangkahi sikap Presiden Gui. Hal itu dianggap sangat tidak sopan dan mencederai senioritas komunitas. Dan kedatangan Jian ternyata tidak membuahkan hasil yang baik. Pertemuan itu selesai tanpa kesimpulan apapun. Setelah pertemuan itu, Presiden Gui meminta Jing untuk mengantarkannya pulang. Hal itu tak lain adalah untuk memberi nasihat kepada Jing tentang filosofi Gatao sebagai pelindung wilayah dan menjaga kedamaian. Presiden Gui meminta Jing untuk menjaga stabilitas keamanan wilayah utara tanpa kekerasan. Dia meminta Jing untuk tidak memprovokasi Ren melakukan tindak kekerasan. Namun, di saat Presiden Gui memberi nasihat, karena Presiden Gui terlihat kesakitan, Jing langsung pontang-panting mencari obat. Namun tiba-tiba Jing terdiam saat menemukan foto Presiden Gui dengan Ren yang terlihat sangat dekat. Jing terus melihat foto itu sampai ia lupa tidak memberikan obatnya untuk Presiden Gui. Dan ketika Jing menoleh, Presiden Gui telah menghembuskan nafas terakhirnya. Hal itu membuat Jing shock dan merasa sangat bersalah. Dia menangis di hadapan Presiden Gui yang sudah tidak bernyawa. Kematian Presiden Gui yang disebabkan oleh Jing membuat Ren sangat marah. Bahkan pada saat upacara pemakaman Presiden Gui, Ren sama sekali tidak mau berbicara dengan Jing. Dia tidak ingin membuka satu pintu maaf pun untuk anak buah kepercayaannya itu. Suatu hari, Jing mendapat sepucuk surat dari Pretty Pen. Surat itu ternyata berisi salam perpisahan dan ucapan terima kasih Pretty Pen untuk orang-orang terdekatnya. Di dalam surat itu, Pretty Pen menyebut alasannya bergabung ke dalam geng adalah untuk berkumpul bersama teman-temannya. Sayangnya dia tidak menduga kalau dia harus pergi demi keselamatan dirinya sendiri. Hal itu menjadikan Pretty Pen sangat tersiksa karena terpisah dari orang-orang yang disayanginya. Oleh karena itu, Pretty Pen memutuskan untuk pergi duluan menghadap Yang Maha Kuasa. Kematian Pretty Pen menyebabkan luka baru di hati Jing dan kawan-kawannya. Selain itu, Ren sebagai pemimpin wilayah juga terpukul karena merasa gagal melindungi anggotanya. Tidak hanya itu, tunangan Pretty Pen juga terus menyalahkan Ren karena ternyata Pretty Pen tidak kembali. Semua orang yang ada di sana terlihat sangat berduka. Berita duka yang datang berturut-turut membuat Ren kehilangan kesabaran terhadap Jian. Dia pun memutuskan untuk mengambil tindakan bertarung 1 lawan 1 dengan Jian. Ren ingin segera mengakhiri ini melalui tangannya sendiri. Malam ini Ren sendirian datang ke markas Jian. Seperti biasa, Jian menyambut Ren sebagai sahabat yang lama tidak bertemu. Bahkan Jian menyiapkan makan malam untuk Ren. Dan mereka menyantapnya dengan santai sambil bernostalgia tentang masa lalu mereka saat masih muda. Akan tetapi, Ren tidak terpengaruh dengan basa-basi Jian. Dia bertanya mengenai rencana Jian 3 tahun yang lalu untuk menguasai kota utara melalui peredaran narkoboy. Namun bukannya menjawab, Jian mengalihkan topik pembicaraan hingga membuat Ren tidak sabar. Dengan cepat, Ren mengambil pistol, tapi tiba-tiba... Jian sebenarnya ingin marah, namun anak buahnya mengingatkan bahwa waktu basa-basinya sudah habis. Sekarang saatnya mereka bertarung untuk menaklukkan Ren. Sementara di sisi lain, agen pemerintah kembali menagih janji Jian untuk menguasai benteng utara dan kota utara. Seiring dengan cita-cita mendiang Presiden Gui, sang agen menginginkan stabilitas dan kedamaian. Sayangnya, Jian hanya ingin kekuasaan untuk meraup keuntungan cuan sebanyak-banyaknya. Hal ini membuat Jian terdesak. Kembali lagi dengan Ren yang ada di gudang. Anak buah Jian sudah mengancamnya dengan pistol. Namun tiba-tiba... Ternyata sebelumnya Ren telah menyiapkan rencana cadangan. Sehingga Jing dan kawan-kawannya langsung datang dan membantu Ren untuk bertarung.
Setelah pertarungan di markas Jian malam itu, sekarang Ching dan kawan-kawannya dimasukkan dalam penjara. Namun mereka tidak merasa sedih karena mereka sadar atas konsekuensi perbuatan mereka. Bagi Ching, selama mereka selalu bersama, tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Yang bisa menjadi pertanyaan sekarang, kenapa Ching tetap bisa senyum-senyum padahal dia dijebloskan ke dalam penjara? Dan kenapa Ching tetap setia kepada Ren? Untuk itu, baiklah mari kita mengilas balik kisah mereka menuju 6 tahun yang lalu. Enam tahun yang lalu, pada suatu malam, Ren mengadakan pesta ulang tahun yang sangat meriah. Seperti biasa, Ren dibantu oleh anak buah kepercayaannya, yaitu Panda, Chow, Pretty Pen, Po, dan Ching. Mungkin supaya lebih mudah, setelah ini kita menyebut mereka dengan 5 sekawan. Dalam pesta itu, Ching bertugas mencari seorang fotografer. Sayangnya, fotografer yang dia hubungi belum juga datang, padahal acaranya hampir dimulai. Dan ketika sedang sibuk-sibuknya, rombongan tamu penting pun datang. Mau tak mau, Ching juga ikut menyambut para tamu itu, seperti Presiden Bar dari Pit Selatan, Presiden Gui, dan Tuan Hada. Bahkan Presiden Bar mengajak anak dan menantunya untuk mengikuti pesta tersebut. Setelah lama menunggu, akhirnya sang fotografer datang ke sana. Seketika Ching langsung marah-marah karena fotografer itu terlambat. Namun begitu juga sebaliknya, sang fotografer ikut kesal karena Ching tidak memberinya kesempatan untuk mengatakan alasan kenapa dirinya terlambat. Kembali lagi ke meja para pemimpin kelompok, menantu Presiden Bar yang bernama Sky mencoba mengenalkan bisnisnya kepada Tuan Hada. Namun Presiden Bar mengalihkan pembicaraan karena merasa topik mereka terlalu berat. Padahal seharusnya mereka bersenang-senang. Selama pesta berlangsung, Ching masih marah-marah karena sang fotografer yang bernama Nona Chi itu memperlakukan Ching seperti asistennya. Po yang melihat itu bukannya membantu, malah mengejek Ching. Akhirnya Po dan Ching menjadi ribut dan keesokan harinya, Ching datang ke kantor Nona Chi. Dia berniat untuk mengganti kamera Nona Chi yang rusak. Akan tetapi, Nona Chi menolak karena Ching membeli kamera secara asal dan tidak tahu bahwa yang rusak kemarin adalah lensanya. Namun Ching masih bersikeras untuk menggantinya. Ia memberikan sejumlah uang, tapi lagi-lagi Nona Chi menolaknya karena lensa itu sudah tidak dijual. Saat mereka sedang beradu argumen, tanpa sengaja Ching melihat foto temannya. Ternyata Nona Chi sempat memotret bangunan di Benteng Utara. Oleh karena itu, Ching melarang Nona Chi ke sana lagi. Ching mengatakan bahwa dia curiga terhadap Nona Chi. Bisa jadi Nona Chi adalah paparazzi atau bahkan polisi. Setelah itu, Ching pergi dan Nona Chi jadi semakin kesal. Hari berikutnya, Nona Chi memotret di wilayah Benteng Utara untuk prewedding. Namun tiba-tiba ada rombongan pemuda setempat yang menanyakan surat izin. Tentu saja Nona Chi marah. Akan tetapi, teman Nona Chi berusaha mengatasinya dengan jalur damai, alias memberi sejumlah uang supaya para pemuda itu pergi. Setelah memotret, Nona Chi berjalan-jalan untuk menikmati suasana. Tapi tiba-tiba, Nona Chi mendengar sesuatu dan ternyata
itu adalah Ching. 我朋友的钱。小姐， Ternyata Ching sedang memarahi gerombolan pemuda tadi. Karena melihat itu, Nona Chi langsung berjalan ke sana dan menagih uang keamanan yang tadi diminta oleh mereka. Nona Chi bahkan sempat menuduh Ching merupakan salah satu dari gerombolan orang itu dan menjadi pengedar narkoboy. Ching menjadi kesal dan mengatakan bahwa Benteng Utara bukan tempat pengedaran narkoboy. Namun Nona Chi tidak mau mendengar Ching, kemudian pergi begitu saja. Karena kesal, Ching mengejar Nona Chi dan memperingatkannya supaya tidak datang lagi ke Benteng Utara. Namun Ching justru mengajak Nona Chi jalan-jalan dan memberinya sebuah pekerjaan memotret. Pekerjaan yang dimaksud oleh Ching adalah upacara peletakan batu pertama proyek pembangunan Benteng Utara. Upacara itu dihadiri oleh orang-orang penting. Salah satunya adalah Paman Ho. Paman Ho adalah detektif dari kepolisian yang bertugas memantau peredaran narkoboy di wilayah itu. Fakta menarik dari Paman Ho, dia ternyata adalah Pak D-nya Nona Chi. Siang itu, Paman Ho bingung melihat Chi datang ke sana. Namun Chi cuma bilang kalau dia diajak temannya melihat upacara itu. Berganti ke tempat lain, Sky malam ini datang ke sebuah bangunan tua yang akan dijadikan pabrik narkoboy. Di sana, Sky berkenalan dengan dua orang yang berperan penting dalam bisnisnya, yaitu Doyok dan Toby. Loh, Doyok bertugas sebagai distributor narkoboy, sedangkan Toby, ya saya ini, yang merupakan ahli kimia, bertugas sebagai produsennya. Malam itu juga Toby menunjukkan sampel bubuk ajaibnya yang langsung dicoba untuk diketahui efeknya. Di lain tempat, Ching mengajak Nona Chi makan malam. Tidak hanya mereka berdua, di situ juga ada Po dan teman Nona Chi. Selama makan malam itu, mereka mengobrol dengan hangat dan bercanda ria. Dari situ, Ching juga menjelaskan tentang bisnis mereka. Po tidak mau kalah. Dia menceritakan masa lalu mereka sebagai 5 sekawan yang dibesarkan oleh Ren, sehingga mereka kini sangat setia kepada Ren. 5 sekawan adalah bersaudara, meskipun tidak berasal dari orang tua yang sama. Begitu pula dengan Nona Chi, orang tuanya berpisah, sehingga kini Nona Chi hidup seorang diri. Melalui cerita masa lalu yang menyedihkan itu, Ching dan Nona Chi saling bersimpati satu sama lain. Sebagai distributor, Doyok mengajak Toby ke tempat hiburan malam. Doyok mengenalkan Toby sebagai produsen narkoboy yang hebat. Oleh karena itu, bukannya bersenang-senang dengan yang lain, Toby justru mengenalkan serbuk magicnya kepada orang-orang itu. Dan ternyata efeknya memang luar biasa. Hasil produksi Toby dapat membuat orang melayang-layang dan lupa diri. Setelah Toby merasa uji cobanya berhasil, Toby mulai memproduksi barang haram itu secara besar-besaran. Cuan, cuan, cuan. Pada suatu pagi yang sepi, para anak buah Doyok mulai beraksi. Mereka diam-diam mengedarkan narkoboy di wilayah Benteng Utara. Dikarenakan mendengar selentingan kabar dari orang-orang tentang peredaran narkoboy, siang ini Paman Ho mendatangi Benteng Utara dan bertemu dengan Presiden Gui. Namun Paman Gui dengan tegas menolak dan menjamin hal itu tidak benar. Akan tetapi, setelah Paman Ho pergi, Presiden Gui tetap meminta Ren untuk membereskan rumor itu demi menjaga reputasi Benteng Utara. Oleh karena itu, mulai malam ini, 5 sekawan mengawasi bisnis Benteng Utara dengan lebih ketat. Mereka harus dapat memastikan bahwa tidak ada serbuk haram jenis apapun di wilayah mereka.
Keesokan harinya, Ching kembali ke kantor Nona Ci untuk mengambil foto. Namun ternyata Nona Ci tidak masuk karena sakit. Oleh karena itu, Ching berniat untuk datang menjenguk. Sayangnya Ching tidak tahu di mana rumah Nona Ci. Teman Nona Ci hanya memberitahu alamat rumah Nona Ci tanpa memberikan detail RT, RW, dan nomor rumahnya. Alhasil, Ching mengetuk pintu rumah satu persatu dan menanyakan rumah Nona Ci. Dia bahkan mengecek kotak-kotak surat dan tempat sampah. Sampai akhirnya dia menemukan yang dia cari. Ching pun berhasil menemukan rumah Nona Ci. Terkejutlah Nona Ci melihat Ching di depan pintu. Apalagi Nona Ci sedang demam. Namun Ching justru menagih foto. Namun karena kasihan melihat Nona Ci, Ching pun mengajak Nona Ci ke dokter. Awalnya Nona Ci tidak mau. Namun Ching terus memaksanya dan akhirnya mereka berangkat. 不知道哪一栋，门不知道他们几号，住真的很鸡巴，太扯了，我不是故意的。 Setelah pulang dari dokter, Ching ternyata jadi semakin perhatian dengan Nona Ci. Malam ini saat Sky sedang bersantai dengan istrinya, secara halus Sky mempengaruhi sang istri untuk menguasai kekayaan ayahnya. Namun sang istri menolak karena tidak mau suami dan ayahnya bertengkar lagi. Keesokan harinya, Nona Ci datang untuk menyerahkan foto. Namun Ching justru mengajaknya ke salah satu wilayah Benteng Utara. Dan karena Ren juga mengajaknya, Nona Ci akhirnya ikut bersama mereka. 没啊，我干嘛呢？我给他揣走回来了。到。刚换车，我们要去哪？只要跟好就好了啦。 Iya, disinilah tempat nongkrong Ren dan anak-anak buahnya. Mereka sering bermain domino untuk seru-seruan. Namun tiba-tiba Sky datang dan ikut bergabung dengan anak-anak buah Ren. Malam ini Sky sengaja datang untuk mengintimidasi Ren supaya Ren mengubah kontrak kesepakatan Benteng Utara dengan Pit Selatan. Namun Ren cukup pintar, bukannya mengubah kontrak, Ren mengajak Sky bertaruh, kemudian ia memilih kehilangan uang daripada mengganti kontrak yang sudah mereka sepakati sebelumnya. Ren sebenarnya sengaja mengalah karena ia melihat Sky membawa pistol. Oleh karena itu, Ching sebagai anak buah kepercayaan Ren seketika langsung waspada dan bergerak mengamankan Sky. Bingo. 今天我赢你的。你一盖，两盖。讲。 Setelah suasana mereda, Ching menghampiri Nona Ci untuk menenangkannya. Ia kemudian berjanji mengajak Nona Ci ke Benteng Utara. Keesokan paginya, Ching menepati janjinya. Dia mengajak Nona Ci ke Benteng Utara. Benteng Utara merupakan kampung halaman Ching, sehingga Ching sangat ramah, bahkan membagikan minuman kepada setiap orang yang ia temui. Namun tiba-tiba untungnya, teman-teman Ching segera datang sehingga kerusuhan itu dimenangkan oleh anak-anak Benteng Utara. Namun Nona Ci tetap khawatir kepada Ching. Dia ingin mengantar Ching ke rumah sakit. Namun Ching justru mengajak Nona Ci ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, Ching langsung mencari kotak obat dan mengobati lukanya sendiri. 叫都不用去医院，自己擦药。 Nona Ci yang ada di situ dengan sigap membantu Ching. Di situ Nona Ci mengatakan kekhawatirannya terhadap Ching. Namun Ching meminta Nona Ci tenang karena Ching selalu bersama teman-temannya.
Nona Ci pun menjadi sedih. Mungkin bagi Ching tidak apa-apa terluka karena dia masih punya teman-temannya. Akan tetapi Nona Ci tidak. Dia hanya memiliki Ching. Sehingga Nona Ci akan sangat sedih jika Ching kembali terluka seperti ini. Ucapan Nona Ci ini membuat Ching mengerti. Setelah itu, Ching berjanji dia akan terus melindungi Nona Ci. Ching pun benar-benar menepati janjinya. Setelah itu, dia jadi sering menghabiskan waktunya bersama Nona Ci. 这干嘛啦？这看起来这么好吃。 Baik, kembali lagi berurusan dengan Paman Ho. Kali ini Paman Ho mengunjungi Pit Selatan dan bertemu dengan Presiden Bar. Paman Ho mengatakan bahwa rumor itu semakin terlihat nyata karena narkoboy mulai menjangkiti para remaja. Akan tetapi, sama seperti Presiden Gui, Presiden Bar menolak rumor itu karena mereka telah menjaga reputasi organisasi mereka untuk bersih dari bisnis terlarang itu. Malamnya, Presiden Bar menanyakan pabrik narkoboy kepada menantunya. Namun tentu saja Sky menyangkal pertanyaan itu. Sky tidak mau mengaku karena dia tahu hal itu dilarang dalam organisasi mertuanya. Presiden Bar akhirnya bercerita tentang kedatangan Paman Ho tadi siang. Presiden Bar curiga kenapa Paman Ho datang kepadanya jika hal itu hanyalah rumor. Namun, bukannya menyatakan dirinya bersih dari narkoboy, Sky malah ingin mencari penyebar rumor dan akan membungkamnya. Hal itu justru membuat Presiden Bar marah karena ia selalu menginginkan organisasinya berkelas, alias tidak mau berurusan dengan barang haram. Padahal secara fakta penyebaran narkoba itu memang sampai di wilayah Benteng Utara. Siang ini Presiden Bar bertemu Presiden Gui untuk membahas rumor narkoboy yang sering mereka dengar. Presiden Bar bercerita tentang kedatangan Paman Ho ke wilayah Pit Selatan. Dalam pertemuan siang itu, mereka berdua membahas tentang prinsip yang mereka junjung tinggi untuk tidak menyentuh barang haram itu. Ora, oleh Juan什么？那么可以哇，规矩叫伊去读不适会，换辛苦。 Di tempat lain, Ching yang jatuh cinta dengan Nona Ci mau melakukan apapun untuk Nona Ci. Dia bahkan mendengarkan apapun yang Nona Ci katakan. 你认识鲨鱼吗？哪个讲朋友？生那一天开始，它就要一直游，一直游，它连睡觉才可以呼吸，它如果停下会死掉。 Sementara itu, ketika menyadari bahwa temannya sedang kasmaran, para 5 sekawan membantu Ching untuk mendapatkan pujaan hatinya. Mereka beramai-ramai memasak makanan favorit Nona Ci. Karena bagaimanapun juga, mereka sudah berjanji untuk selalu bersama, apapun keadaannya. Sore ini, Ching memberi kejutan untuk Nona Ci. Dengan bangganya, Ching memamerkan hasil masakannya kepada Nona Ci. Nona Ci cukup terkesan dan dia semakin tertarik dengan Ching. Kemudian kita berganti tempat ke wilayah Pit Selatan. Malam ini Sky memasak untuk istrinya. Awalnya mereka mengobrol dengan hangat, namun suasana menjadi berubah ketika istri Sky terus membahas ayahnya. 会跟我有什么关系？我跟他没有没。然后较注意诶，莫个你阿爸不欢喜啊。还有啊，我做事情有我自己的方法。你就一步一步来啊，莫什么代志。你爸。 Dan saat Sky marah, tiba-tiba ayah mertuanya muncul. Namun istri Sky berusaha menutupi pertengkarannya dengan sang suami. Karena tidak rukun dengan ayah mertuanya, Sky memilih pergi dan tidak jadi makan malam. Dan setelah Sky pergi, Presiden Bar mengatakan bahwa dirinya tidak mempercayai Sky sebagai penerus organisasinya. Hal itu membuat Sky semakin kesal. Malam ini, berlokasi di sebuah tempat hiburan, barang haram yang diproduksi oleh Tobi laku keras. Banyak orang menggunakannya, bahkan ada yang sampai melayang jauh ke awan menuju tak terbatas dan melampauinya. Setelah dibuat kesal oleh ayah mertuanya tadi, Sky kini senang karena melihat pemberitaan di TV bahwa narkoboy dari pabriknya telah menjadi temuan baru yang sangat menggemparkan. Hal itu menandakan jika bisnisnya akan sukses besar, cuan, dan cuan. Baik, kembali lagi dengan Ching yang sedang kasmaran. Malam ini dia berjalan-jalan dengan Nona Ci.
Bahkan Ching memberi hadiah untuk Nona Chi berupa lensa kamera yang sama persis dengan milik Nona Chi yang dulu ia pecahkan. Nona Chi pun sangat terharu dengan hadiah itu. Dia langsung mencobanya dengan senang hati. Namun tiba-tiba Ching ditelepon oleh Ren. Karena Ren membutuhkannya, mau tak mau Ching harus meninggalkan Nona Chi. Setelah sampai di tempat Ren, ternyata di situ ada Paman Ho yang membahas rumor narkoboy yang memasuki wilayah Bentang Utara. Namun selain itu, ada yang lebih penting. Paman Ho menemui Ching dan secara langsung mengenalkan dirinya sebagai Paman Nona Chi. Oleh karena itu, Paman Ho meminta Ching supaya tidak berhubungan terlalu jauh dengan Nona Chi. Usai kedatangan Paman Ho kemarin, pagi ini Ching dan kawan-kawannya memeriksa CCTV. Di dalam kamera CCTV terekam sebuah mobil mencurigakan yang memasuki kawasan Benteng Utara. Hal itu langsung membuat Ching bergerak ke sana untuk memeriksa. Dan setelah memeriksa CCTV, sekarang Pretty Pen menggeledah gudang konstruksi. Sayangnya dia tidak menemukan apapun. Pemeriksaan ini ternyata mengundang Sky yang langsung tertawa meremehkan karena kecurigaan Ching tidak terbukti. Selain Sky, Ren juga datang ke sana kemudian memarahi Ching. Namun kali ini Ren marah karena Ching bertindak kurang gesit. 看了监视器，想说赶快赶过来嘛。都好能 saving 呢，想一下啦，拜托哎。 Setelah kembali dari Benteng Utara, Sky sekarang datang ke pabrik kemudian marah-marah. Dia marah karena saat ini semua orang curiga padanya. Oleh karena itu, Sky meminta salah satu anak buahnya untuk melakukan serangan terhadap Ching. 谁啊？我连你一起干掉。 Malam ini Ching jadi banyak pikiran. Dia minum sampai kobam, namun tetap tidak mau mengaku di hadapan Nona Chi. Namun dengan sabar Nona Chi meminta Ching bercerita sampai Ching mengaku. Ching sesungguhnya takut karena dia merupakan orang kepercayaan Ren. Ching selalu menjadi contoh dan pemimpin untuk teman-temannya. Di sisi lain, Ching juga ingin hidup normal dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Tapi apa boleh buat, Ching hanya tahu caranya berkelahi. Ching tidak tahu harus melakukan apa lagi. 是你不要用这样的方式对我。我每天害怕你在外面有可能被人家砍死。 我能够怕你跟我人怎么办？工作。Setelah mendengar cerita Ching, Nona Chi tersentuh. Dia menenangkan Ching dan berjanji dirinya akan selalu ada untuk Ching. Sejak saat itu, Ching dan Nona Chi semakin sering bersama. Namun karena dari dulu Ching sudah diincar, pada suatu malam Ching tiba-tiba diserang oleh orang tidak dikenal. Ching yang terkejut memberikan perlawanan sebisanya. Sayangnya Nona Chi terpisah darinya, sehingga Ching tidak dapat melindungi kekasihnya itu. Selama di rumah sakit, Ching mengingat kenangannya bersama Nona Chi. Ching juga ingat saat Paman Ho menyalahkannya karena Ching tidak bisa melindungi Nona Chi. Setelah peristiwa penyerangan itu, Ching meminta bantuan Chow mencari sang pelaku untuk memberinya pelajaran. Tidak butuh waktu lama, Ching dan kawan-kawannya berhasil meringkus si pelaku yang ternyata adalah Doyok. Mereka pun membawa Doyok ke hadapan Ren. Di hadapan Ren, Ching menyiksa Doyok sampai babak belur. Setelah merasa tidak kuat, Doyok akhirnya mengaku bahwa Sky adalah dalang dari seluruh keributan ini.
Sesuai perintah Ren, Ching menggerebek pabrik Sky yang saat itu sedang ada di sana. Ching menembak semua anak buah Sky, namun Sky berhasil kabur. Sky yang kabur keluar pabrik tiba-tiba bertemu dengan Toby. Sky awalnya menantang Toby, namun ternyata beralih kepada Ching. Dia melihat Sky tergeletak di halaman gedung. Setelah itu, Ching memastikan bahwa Sky sudah menuju alam baka. Setelah penggerbekan pabrik yang dilakukan oleh Ching seorang diri, anak buah Presiden Bar berhasil menangkap Toby dan anak buah Sky yang tersisa. Presiden Bar kemudian menginterogasi mereka satu persatu sampai mereka mau mengaku. Keesokan harinya, setelah kepergian Sky, istri Sky menemukan sebuah kotak yang berisi kenang-kenangannya bersama sang suami. Selain itu, istri Sky juga menemukan sebuah surat yang isinya tentang curahan perasaan Sky untuk hari jadi mereka yang ke-10. Sekarang istri Sky meyakini bahwa kematian suaminya itu disebabkan oleh ayahnya sendiri. Istri Sky sangat marah karena bagaimanapun juga ia begitu menyayangi Sky. Hari ini, Po datang menjenguk Nonachi. Po membawakan barang-barang milik Nonachi, sementara Nonachi menanyakan keberadaan Ching. Po sebenarnya berusaha menjelaskan alasan Ching tidak datang, namun dia tidak bisa berterus terang. Setelah Po pergi, Nonachi melihat satu persatu foto mereka dan menangisi kenangan yang pernah terjadi di antara mereka. Nonachi merasa sedih karena sebelumnya Paman Ho juga memberi peringatan kepada Chi bahwa pekerjaan Ching itu berbahaya, sehingga Paman Ho melarang Chi menjalin hubungan dengan Ching. Pagi ini Ching bersiap pergi, namun temannya malah memberikan informasi tentang pameran foto yang digelar oleh Nonachi. Oleh karena itu, Ching memutuskan untuk mampir dulu ke sana, meskipun tidak berani menemui Nonachi. Sudah seperti hukum alam, setiap anggota geng yang menghabisi nyawa anggota geng lain harus menerima konsekuensinya. Maka dari itu, hari ini Ching harus pergi, karena jika tidak, dialah yang akan dihabisi nyawanya oleh geng lain yang ingin membalas dendam. Hari ini Ching pergi setelah berpamitan dengan teman-temannya dan bos yang sangat ia hormati. Tamat. Keseluruhan dari film Gatao ini mengajarkan kita untuk jangan masuk dalam kelompok geng, karena menjadi gangster itu berat. Dan itulah keseluruhan film Gatao 1 yang dirilis pada tahun 2015 dan Gatao 2 Rise of the King yang dirilis pada tahun 2018. Kemudian Gatao 3 yang berjudul Gatao The Last Stray yang merupakan prequel kembali ke masa 6 tahun yang lalu untuk menceritakan bagaimana sih 5 sekawan ini kok bisa bergabung menjadi gangster. Dan Gatao ketiga ini film terakhirnya yang dirilis pada tahun 2021 kemarin. Kenapa sih Nobar langsung menggarap ketiga-tiganya? Ya iyalah demi durasi, demi AdSense, demi cuan. Dan yang sudah pasti demi kalian yang minta durasinya kurang panjang. Nih, panjang. Seperti anu-anuan kalian semua. Sudah 3 hari nih bikinnya. Segitu dulu untuk kali ini. Saya Toby mewakili orang-orang yang merasa gangster padahal cuman jamet, mengucapkan sampai jumpa di video panjang Nobar selanjutnya. Dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.